Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Andika Siregar dari kelas Teknik Sipil C 2020, nomor induk mahasiswa 5203550010, dan saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Atas berkah dan nikmatnya saya dapat mengerjakan tugas kuliah Pancasila ini. Sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Abdi Nur Batubara, SPD MPD. Di sini saya ingin berpidato tentang tantangan dan masa depan ideologi Pancasila di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memiliki implikasi yang positif bagi tata dunia modern. Namun perlu diketahui, revolusi industri 4.0 juga memiliki implikasi negatif untuk masa depan ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia. Secara meyakinkan, sains dan high teknologi memberikan alternatif bagi terciptanya tatanan dunia baru. Dunia yang terbatas dari ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia mainstream. Sains dan high teknologi menawarkan hal-hal yang benar-benar baru, yakni keabadian atau immortal, dan manusia super atau homo deus untuk mengelola suatu negara atau dunia dengan berbasiskan data. Lantas apakah kesaktian Pancasila mampu mengimbangi revolusi industri 4.0 atau justru Pancasila tereliminir dan tergurus seperti ideologi sistem sosial, agama, dan manusia mainstream? Pada tahun 1818, Mary Shelley menerbitkan Frankenstein, kisah tentang seorang ilmuwan yang menciptakan makhluk artifisial yang tak terkendali dan membuat kekacauan. Dalam 2 abad yang terakhir, cerita yang sama telah diceritakan berulang-ulang dalam versi-versi yang tak terhitung jumlahnya. Ia menjadi pilar utama mitologi saintifik baru abad ini. Pada mulanya, cerita Frankenstein tampaknya mengingatkan kepada manusia bahwa jika manusia mencoba bermain menjadi Tuhan dan insinyur kehidupan, manusia akan menerima hukuman yang sangat hebat. Namun, kisah itu memiliki makna yang lebih mendalam. Mitos Frankenstein menghadapkan Homo sapiens pada fakta hari-hari di sidang mendekat. Jika ada intervensi nuklir atau bencana psikologis. Demikian menurut cerita itu, kecepatan perkembangan teknologi akan segera menuju penggantian Homo sapiens dengan makhluk yang sama sekali berbeda, yang memiliki tidak hanya jiwa yang berbeda, tetapi sesuatu yang bakal membingungkan sebagian besar sapiens. Kita para anggota salah satu generasi terakhir harus mencurahkan waktu untuk menjawab salah satu pertanyaan terakhir. Manusia ingin menjadi apa? Pertanyaan ini terkadang dikenal dengan pertanyaan penguatan manusia. Mengerikan perdebatan yang kini menyimpulkan para politisi, filsuf, sarjana, dan masyarakat biasa. Lagi pula, perdebatan manusia kini antara agama, ideologi, negara, dan kelas-kelas masa kini dalam semua skenario akan lenyap bersama sapiens. Premis di atas merupakan gambaran sederhana atas dampak apa yang sekarang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan bentuk lain dari nama yang diberikan untuk tren otomatisasi, mekanisasi, dan pertukaran data saat ini yang mencakup berbagai sistem seperti cyber, fisik, internet, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Begitu juga dengan ragam diantaranya artificial intelligence, internet of things, robotics, dan bioteknologi. Semua ini adalah program utama dari tujuan dicetuskannya revolusi industri 4.0
yang oleh Harari dianggap sebagai media untuk menuju kepada tatanan dunia baru yang akan diisi dan digantikan oleh manusia super. Manusia super ini merupakan segelintir orang yang mengendalikan dunia beserta isinya dengan menggunakan penemuan-penemuan sains dan hack teknologi yang berbasis big data. Pada 2016 sampai sekarang, dunia didominasi oleh paket ideologi seperti liberal individualisme, hak-hak asasi manusia, humanisme, demokrasi, pasar bebas, dan lain sebagainya. Namun pada abad 21 sains sedang mencoba meruntuhkan fondasi-fondasi yang telah tertanam dalam sebagai ideologi dunia saat ini, termasuk juga ideologi Pancasila. Pancasila adalah warisan jenius Nusantara yang telah menjadi jenius ideologi bagi Indonesia. Pancasila dihasilkan dari proses komunikasi intersubjektif dan argumen sosial, politik, dan teologis para pendiri bangsa dalam upaya menemukan titik konsensus dengan menghadirkan semua dan mengisinya demi kebaikan bersama. Semua perdebatan mengenai kapitalisme, liberalisme versus Marxisme atau sosialisme, hak asasi manusia, demokrasi, bahkan sampai negara Islam pun mewarnai perumusan ideologi Pancasila pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang ketegangan ideologi tersebut masih terus berkelanjutan, dan hanya Pancasila yang mampu mensensitasikan dan mengkromikan ketegangan yang terjadi antara kapitalisme, liberalisme dengan Marxisme, sosialisme, dan Islamisme dan nasionalisme, karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat inklusif di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan Pancasila, negara Indonesia bukan negara agama dengan negara sekuler. Dengan demikian, Pancasila adalah salah satunya ideologi sekaligus falsafah serta dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri dalam tiap silanya terdapat nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, yang menjadi dasar rujukan dalam penyelenggaraan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai ideal yang tergantung pada Pancasila tersebut mampu untuk menjadi bintang pemandu di era revolusi industri 4.0, atau malah sebaliknya, revolusi industri 4.0 mendikte negara dan masyarakat untuk mendistorsi nilai-nilai Pancasila dengan program-program super yang dibuat oleh revolusi industri 4.0, seperti keabadian dan kelihayan manusia super Homo Deus. Para pendiri bangsa atau founding father telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Oleh Bung Karno, Pancasila disebut sebagai Philosophisch Grundlage. Dengan sebutan itulah Pancasila dapat dijadikan fundamen filsafat, pemikiran sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Pancasila Merdeka yang kekal abadi. Sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi, karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan, dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis, dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila dimiliki pemeran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus mengubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dalam setiap ideologi bersumber dari pandangan hidup nilai-nilai filosofis. Yang kedua, dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara
tahun 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, maka pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea 4 berkedudukan sebagai state fundamentalum. Agar ideologi mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas. Yang ketiga, dimensi realitis, yaitu ideologi mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggara negara. Dengan demikian, Pancasila ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang. Tiga dimensi ini tidak terpisah satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, Pancasila tidak hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Pancasila juga bukan hanya merupakan doktrin yang bersifat normatif, dan juga bukan hanya bersifat pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistis belaka tanpa idealisme rasional. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada dasarnya berisi nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila yang bersifat tetap, yang kemudian dijabarkan dan dilaksanakan secara dinami, terbuka, dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Pancasila senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, akan tetapi nilai-nilai dasar yang di dalamnya bersifat tetap. Dengan kata lain, bahwa Pancasila bisa menerima pengaruh budaya asing dengan prinsip dari substansi Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial yang bersifat tetap dan final. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Abdi Nur Batubara, SPD MPD, karena telah membimbing saya dalam membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.